mempelajari 3 makalah bahas. Yang pertama adalah makalah yang awal, gimana? Wa min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudis salam. Termasuk tanda bahwa kita ini adalah bersandar dengan amal ialah berkurangnya pengharapan ketika terjadi kesalahan. Itu yang pertama. Fondasi awal di kitab hikam adalah diajari dulu tentang bagaimana kita ini tidak iktimat pada amal, tapi betul-betul iktimat kepada yang membuat amal atau menciptakan amal dalam diri kita, yaitu Allah. Kemudian pindah ke makalah kedua, kita sudah mempelajari juga iradatul tajrid iqamatil laiyyaka fil asbab. Bagaimana kalau kita ditempatkan di tajrid padahal Allah menempatkan kita di asbab, maka minasyahwa al-khafiyah wa iradatul asbab ma'a iqamatil laiyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Kehendak kita untuk menempati makom tajrid sementara Allah menempatkan kita di makom asbab, maka itu termasuk syahwah yang sama. Dan dibalik keinginan kita untuk menempati makom asbab sementara Allah menempatkan kita di makom tajrid, maka itu termasuk inhitat atau penurunan derajat dari cita-cita yang luhur. Lalu kemudian pindah ke makalah yang ketiga, sawa bikul himam la takhriqu aswaral aqdar. Cita-cita yang menggebu-gebu itu tidak bisa merobek-robek pagar takdir. Kemarin ngerti bahasanya. Nah sekarang kita masuk ke yang nomor 4, arih nafsaka minat tadbir. Arih ngistirahatno siro. Ini pakai makna bagaimana? Terjemah aja ya. Kalau makna lama kan? Gimana? Lanjut. Arih istirahatkanlah atau legakanlah nafsakah pada dirimu minat tadbiri dari ngangen-ngangen atau dari berpikir tapi sudah masuk kepada rancangan, ya. Minat tadbiri dari berpikir atau ngangen-ngangen. Tapi ngangen-ngangennya sudah masuk kepada ranah rancangan. Sudah. Fama dhama bihi ghairuk, maka adapun hal yang sudah ditempati atau sudah ditanggung oleh pihak lain, atau ghairuka itu selainmu, berarti siapa? Allah. La takum, maka janganlah engkau menempati bihi pada hal itu, yaitu anta engkau linafsika untuk dirimu sendiri. Terjemahan bebasnya adalah istirahatkanlah dirimu dari memikirkan apa-apa yang bukan wilayahmu. Karena apa-apa yang sudah ditanggung oleh selainmu, siapa itu? Allah. Maka engkau tidak ada porsi, tidak ada wilayah untuk memikirkan hal itu karena memang bukan wilayah kita. Makalah ini sebenarnya kepanjangan dari makom asbab. Jadi kemarin kita belajar makom asbab itu bahwa setiap orang yang ingin mencapai sesuatu, ingin mencapai target sesuai dengan proyeksi yang dibikin, gitu kan? Kalau di kantor, maka yang harus dipahami adalah ketika orang tersebut sudah menepati makom asbab, dia harus betul-betul paham dengan makomnya, bahwa asbab itu tidak bisa mengalih atau beralih kepada tajrid dalam hal pencapaiannya. Intinya jangan sok-sok tajrid kalau masih ditempatkan oleh Allah dalam asbab. Lah, ketika Allah sudah menempatkan kita di asbab, kita tahu posisi kita di asbab menurut isyarah guru kayak kemarin itu ya, pilihannya bahwa kita ini di asbab apa tajrid itu kan menurut isyarah guru salah satunya, dan juga kecondongan hati. Maka salah satu syarat yang harus dilakukan ketika kita sudah di makom asbab itu harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama ihsan, nomor 2 itqon. Apa ihsan itu? Yaitu melakukan atau melewati makom asbab tersebut dengan betul-betul dengan cara yang baik. Ihsan. Selain caranya baik, yang kedua adalah itqon. Apa itqon itu? Bersungguh-sungguh. Contoh yang masuk makom asbab
Kalau dalam urusan duniawi dia apa? Kayak pedagang, petani, pelaut, nelayan. Mereka adalah salah satu contoh kecil dari orang-orang yang ditempatkan Allah dalam maqam asbab. Jadi ketika dia ingin mendapatkan sesuatu, dapat rezeki, dapat apa, maka harus usaha dulu. Harus jerih payah dulu. Gak bisa leha-leha. Nah ketika orang yang asbab fi duniawi ini betul-betul melakukan pekerjaannya dengan ihsan, caranya bagus, itqon, serius, maka PR kita selanjutnya adalah di makalah nomor 4 ini. Ketika sudah betul-betul melaksanakan ikhtiarnya secara maksimal. Apa itu? Tak boleh mikirin hasil. Nggak boleh mikirin yang bagian itu duniawi. Yang bagian diniyah. Ada juga. Apa contohnya? Dai dengan dakwahnya. Yang jadi roki dengan rupiahnya. Gitu ya. Lah, ini kalau kita betul-betul sudah ihsan dalam berdakwah, ihsan dalam meruqyah, gimana maksudnya ihsan itu? Caranya benar. Dakwah dengan cara ma'ruf, meruqyah dengan sesuai SOP yang sudah ditetapkan gitu ya. Setelah ihsan, itqon, serius. Betul-betul kalau yang berdakwah itu betul berusaha mengajak orang biar ke jalan Allah. Tidak leha-leha, betul-betul ingin menanamkan bahwa ya opo sekiranya desa Lelateng ini contoh misalnya. Betul-betul masyarakatnya berubah. Yang meruqyah juga gitu. Pokoknya gimana caranya? Saya serius, komat kami baca semuanya. Sekiranya jinnya belum. Ihsan sudah, itqon sudah. Maka PR selanjutnya adalah hari nafsaka minat tadbir. Rehatkan, legakan hati kita dari memikirkan hasil. Saya udah ngajak Ustaz orang Lelateng 10 tahun ngajak. Yang ikut cuma satu berdiam. Saya udah ngeruqyah Ustaz dari 10 yang saya ruqyah 9 meninggal. Contoh ini. Saya contohnya. Maka gimana? Sudah ihsan sudah, itqon sudah. Hasilnya pasrahkan kepada Allah. Rehat, legakan. Apapun hasilnya, maka semata-mata itu adalah hak prerogatif. Kenapa? Fama dhama bihi ghairu la takum bihi anta li nafsi. Karena apapun yang sudah ditanggung oleh pihak lain atau Allah, maka kita tidak ada porsi untuk mengurusinya. Karena rezeki, maut, ketentuan, itu sudah ada yang nanggung. Siapa? Allah. Maka karena ada yang nanggung, kita nggak boleh ikut-ikut mikirkan. Tapi kalau yang nggak ditanggung oleh Allah, maka itulah seharusnya yang kita pikir. Contohnya apa yang nggak ditanggung sama Allah? Apakah kita masuk surga atau neraka? Apakah kita jadi orang taat atau jadi orang ahli maksiat? Itulah ranah yang sebenarnya harus jadi takdir kita. Ranah apa? Ranah pemikiran kita, ngenangan kita, gimana ya caranya? Saya sekiranya bisa mencapai makom seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan makalah ini. Sekilas atau sepintas pengertian dari makalah yang singkat ini adalah bahwa kita ini betul-betul kalau sudah ditetapkan Allah di makom asbab, jalani dengan betul ihsan dan itqon. Masalah hasil kita pasrahkan kepada Allah. Kita lanjut. Qultu, aku berkata, at-tadbiru fil lughah, adapun takbir dalam bahasa, huwa an-nadharu fil umuri wa awakhiriha. Ialah melihat, memandang, menganalisa fil umur dalam setiap hal, wa awakhiriha, dan akhirnya hal tersebut. Jadi betul-betul dianalisa itu adalah takbir, dirancang dengan betul-betul di apa ya istilahnya, diproyeksikan dengan betul-betul. Itu namanya adalah takbir. Wa fil istilah, dalam istilah yang kama qala Syekh Zarruq radhiyallahu an, apa yang dinamakan takbir dalam istilah takdir syu'unin,
mengira-ngirakan beberapa keadaan yakunu 'alaiha, yang mana keadaan tersebut atau takdir tersebut ada dalam keadaan tersebut fil mustaqbali, dalam zaman yang akan datang, dikira-kirakan bima, dengan sesuatu, yukhafu, yang dikhawatirkan apa ma, au yurja, atau diharapkan apa ma, bil hukmi, dengan ketetapan hukum, la bit tafwidi, tidak dengan kepasrahan. Jadi secara istilah, takbir adalah mengira-ngirakan berbagai keadaan yang akan terjadi di zaman yang akan datang. Dikira-kirakan, ditetapkan bima yukhaf, dengan sesuatu yang ada dalam pikiran dia sendiri, dengan sesuatu yang dikhawatirkan. Au bima yurja, atau dengan sesuatu yang dia harapkan, tapi ngukuminya bil hukmi, dengan ketetapan yang dia sudah pastikan dalam hatinya sendiri. La bit tafwid, bukan dengan kepasrahan. Contoh, ada orang misalnya beranggapan bahwa, anggaplah petani, ya. Kalau saya nanam padi, sudah berantas hamanya, sudah milihkan pupuk yang bagus, ini kan sudah mentakdir syukur. Maka dia yakin fil mustaqbal padi saya, panen saya pasti bagus. Ini berarti contoh yang bima yurja, mengirakan sesuatu yang di zaman yang akan datang, dikira-kirakan dengan bima yurja, dengan sesuatu yang akan diharapkan. Au bima yukhaf, atau dengan sesuatu yang akan dikhawatirkan. Gimana nanti ya, saya kalau tidak ikut ini, maka saya pasti tidak akan bisa seperti ini. Sudah dikira-kirakan duluan. Zaman mustakbal sudah ada dalam pikiran dia. Sudah ada dalam rancangan dia. Kekhawatiran-kekhawatiran, harapan-harapan, sudah dia masukkan terlebih dahulu dalam alam bawah sadar, dalam sugesti. Tapi itu dengan bil hukmi, tidak dengan kepasrahan kepada Allah. Fa in kana ma'a tafwidin, maka apabila penakdiran tersebut disertai kepasrahan kepada Allah, wa huwa ukhrawiyun, dan hal itu berhubungan dengan akhirat, faniyatu khairin, maka dinamakan niat yang baik. Kalau hal tersebut yang berkaitan dengan kepasrahan tersebut berkaitan dengan akhirat. Au tabi'iyun, atau berkaitan dengan tabiat atau kebiasaan, maka disebut fasyahwat. Fasyahwatun, maka disebut dengan syahwat. Au dunyawiyun, atau berkaitan dengan duniawi, fa umniyatun, maka disebut angan-angan. Jadi kepasrahan kita, misalnya sampean mau jadi apa nanti di tahun 2025 misalnya, gitu ya. Maka kalau kita dasarnya saya pasrah ke Allah, tafwid berarti pasrah kepada Allah, tapi dalam urusan apa ini? Urusan dunia. Pokoknya saya tahun 2025 pasrah dijadikan apa? Tapi saya ingin tetap dijadikan, misalnya dijadikan apa? Polisi gitu. Jadi polisi di tahun 2025, tapi pasrah, tidak menjalankan fungsi dia sebagai makom asbab yang sepertinya. Berarti tidak ihsan, juga tidak itqan. Maka hal tersebut dinamakan angan-angan cuma. Kalau cuma pasrah tapi tidak melakukan unsur-unsur yang menyebabkan bisa nyampe kepada tujuan tersebut. Kalau dikaitkan dengan tabiat, maka disebut syahwat. Ya, apalah tabiat misalnya. Saya ingin apa misalnya. Tapi berkaitan dengan tabiat. Misalnya Pak Dulo, takwid, pasrah. Saya nunggu jodoh atau enggak, ada pokoknya pasrah. Nanti kalau sudah ketemu ya ketemu, kalau enggak ya enggak. Maka ini ketika hal ini tersebut diikuti, maka sebenarnya dia sedang mengikuti syahwat. Kalau dalam urusan ukhrawi, maka disebut dengan niat yang baik. Karena tafwid, pasrah, kalau dalam urusan akhirat, maka dia termasuk tergolong niat yang betul-betul diambang oleh syariat. Ada nanti hadisnya di belakang.
Faktado kalamuhu, maka kalam musannif itu bisa memberikan ketetapan bahwa annat tadbiro, bahwa sungguhnya tadbir ala salasati aksamin, itu dibagi atas tiga macam. Angan-angan, rancangan, pemikiran manusia itu ada tiga. Yang pertama, kismun madmumun, wa kismun matlubun, wa kismun mubahun. Bagian yang pertama disebut dengan tadbir yang tercela. Bagian kedua, tadbir yang sangat dianjurkan atau diharapkan. Yang nomor tiga adalah tadbir yang mubah, tidak matlub dan juga tidak mazmum. Fa'ammal qismul mazmum, maka adapun bagian yang tercela, tadbir yang tercela gimana? Fahuwal ladzi yashabuhul jazmu. Maka takbir tersebut adalah takbir yang alladhi yashabu, yang membarengi hu kepada takbir al-jazmu, apa kepastian, wa tasmimu, dan ketetapan hati. Al-jazmu apa kepastian, wa tasmimu, dan ketetapan hati. Sawaun, itu sama saja. Karena adapun ada apa takbir dinian, itu berupa bangsa agama, atau duniawiyan, atau bangsa dunia. Kenapa alasannya kok dikategorikan mazmum? 5, karena perkara fihi, yang ada dalam hal di dalam ma min qillatil adabi, dari sedikitnya tata krama. Wama, dan karena perkara dan karena hal gitu ya, yata'ajjalu, yang terburu-buru, hu kepada ma, linafsihi, bagi dirinya alladhi, minat ta'abi, dari rasa capek. Bagian yang pertama yaitu tadbir yang tercela. Ngangen-ngangen mikirin apa ya, nyumpekin, pokoknya apa ya, ngegalauin gitu ya kalau bahasanya sekarang. Yang tercela itu adalah mikir, galau, atau apa istilahnya bahasanya lagi, mikir, galau, ngerancang sesuatu yang dipastikan akan terjadi. Yashabuhul jazmu wa tasmim, sawaun kana diniyan atau duniawiyan, baik hal tersebut berkaitan dengan masalah agama atau dalam masalah dunia. Kalau yang dinian kayak tadi, kalau saya ngajak orang dengan cara-cara yang bagus, serius, saya pasti pengikutnya banyak. Ternyata faktanya Nabi Nuh saja dakwahnya selama 950 tahun, dapat pengikut cuma 40 orang. Apakah beliau dikatakan tidak berhasil? Tidak. Tapi yang dihitung adalah bukan hasil, tapi proses. Sehingga beliau dikatakan Nabi Ulul Azmi itu karena faktor bukan dari hasilnya, tapi dari prosesnya. Kayak Rasulullah lagi. Rasulullah, kemarin ada jargon sedikit dari orang liberal ya. Rasulullah tidak berhasil berdakwah kepada yang anggaplah orang Arab, karena ada salah satu argumennya adalah keluarganya saja ada yang tidak iman. Nah ini keliru. Siapa yang dianggap? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib. Berarti Rasulullah dakwahnya gagal. Bukan seperti itu logikanya. Ya. Jadi yang dianggap bukan hasil, tapi proses. Sehingga turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Muhammad, sungguhnya engkau gak akan pernah bisa ngasih hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi yakinlah bahwa Allah yang memberi hidayah may yasha lagi pada orang yang dikehendaki oleh Allah. Makanya ini ismul madmum, memastikan bahwa kalau saya berbuat ini pasti ini adalah termasuk sesuatu yang tercela karena qillatul adab, kurang tata krama kepada Allah, atau karena sebenarnya dia ada faktor ya ta'ajjal. Apa yang ta'ajjal? Kesusu, Pak. Jadi kalau saya bisa seperti ini, pasti hasilnya seperti ini. Memastikan sebenarnya dalam hati kecilnya ada faktor terburu-buru untuk bisa cepat-cepat dapat hasil, atau karena terburu-buru karena kalau saya kelamaan maka saya sebenarnya punya rasa
capek untuk menunggu kepastian daripada hasil yang saya perbuat. Maka dia pun kemudian mengiming-imingi pikiran dia sendiri dengan apa? Pokoknya kalau saya ngelakuin ini, pasti hasil seperti ini. Kalau saya dagang dengan cara seperti ini, maka pasti saya dapat laba seperti ini. Yakin dia, pasti. Tapi keyakinannya tidak mengikut sertakan Allah, tapi dibenturkan kepada apa yang dia usahakan. Di itu, kilatul adabnya di situ. Karena nggak ngikut sertakan Allah. Berarti sama kayak orang siapa berarti? Kayak Jabariyah, Qadariyah berarti. Yang meyakini bahwa semua pekerjaan itu yang menghasilkan adalah manusia. Allah nggak ikut-ikut. Jadi Allah habis nyiptakan makhluk, yowis dibiarin. Itu kalau kata Qadariyah. Allah nggak cawe-cawe lagi. Sehingga manusia kalau melakukan jelek dapat surga, kalau melakukan buruk dapat neraka. Itu Qadariyah. Lek Jabariyah kebalikannya. Gimana kalau Jabariyah? Semuanya haknya Allah. Manusia cuma kayak wayang di hadapan dalang, disetir. Jadi manusianya tak andi kemampuan apa-apa. Murni Allah yang jalankan. Itu Jabariyah. Kita tengah-tengah antara Jabariyah sama Qadari. Sunnah wal Jamaah. Di antara tengah-tengah itu. Nah, maka ini yang termasuk dari kategori apa jenenge ismul badmu. Idma qoma bihil hayyul qayyum, angka karena apapun yang sudah ditanggung oleh zat yang maha hidup, al qayyum yang berdiri sendiri gitu ya, mengatur kesemuanya, angka darimu la taqumu bihi, maka engkau tidak akan bisa menggantikan bihi kepada ma tersebut, hal tersebut, antah ia engkau an-nafsikah dari dirimu, karena bukan wilayahnya, karena sudah ada yang mengatur, yaitu pihak lain tersebut. Wa ghalibu ma tudabbiruhu li nafsika, wa ghalibu ma, adapun kebanyakan hal, tudabbiru yang engkau memikirkan hu pada ma, li nafsika untuk dirimu, la tusa'idu, itu terkadang tidaklah membantu hu kepada ma riyahul aqdari, apa beberapa angin kepastian. Karena kebanyakan apa yang kita pikirkan untuk diri kita bahwa akan berhasil, itu terkadang tidak dibantu oleh angin kepastian. Kita berencana A dengan melakukan jurusannya A, ternyata hasilnya B, Pak Kumis. Pak Kumis juara setiap hari misalnya. Sudah berharap akan dapat sekian dengan hasil yang, dengan apa usaha yang sedemikian. Ternyata tidak dapat. Seperti apa yang direncanakan. Kalau manusia tidak meresapi makalah nomor 4 ini, maka pasti yang didapat adalah mersulo. Tuh, engkau lah kontang panti, engkau lagi seperti ini. Kita pun rogi. Kok tetap minus misalnya. Apa ini? Maka yang terjadi adalah ngersulo. Apa kalau ngersulo? Iya, gerundel. Bahkan tak jarang ujung-ujungnya pasti akan menyalahkan Allah. Allah yang setan. Adil. Arwah lah kontak tangan oleh sekian. Kok terlebih lo tengah. Dapatnya cuma sekian. Maka ini yang dikatakan apa tadi itu, tidak boleh kebanyakan hal yang kita pikirkan untuk diri kita ternyata tidak dibantu oleh angin kepastian. Wa ta'qibuhul humum wal aqdar. Wa ta'qibu, dan mengiringi hu kepada ma tersebut, al humum apa berbagai macam kesusahan, wal aqdaru, dan beberapa kotoran-kotoran gangguan. Ini bahasa sastra sebenarnya. Jadi apa yang kita harapkan kadang iringan dengan kesusahan, ya, ketidakjernihan, apa istilahnya, kepastian tersebut. Pokoknya banyaklah. Walidzalik ternyata.
Waqala Sahlu bin Abdillah, dan Imam Sahal bin Abdillah berkata, "Daru, tinggalkanlah at-tadbirah, mikir-mikir, ngangen-ngangen yang sampai sumpah, wal ikhtiyarah, dan berusaha. Fa innahuma, karena sungguhnya tadbir wal ikhtiyar, yukaddirani, itu mengotori keduanya, ala nasi, atas manusia, aisyahum, pada kehidupan mereka." Ya, ini yang apa ya? Maksudnya tadbir di sini adalah tadbir yang kismul madmum atau ikhtiyar yang madmum. Maka ikhtiyar dan tadbir yang madmum tersebut itu bisa mengotori pada kehidupan manusia. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah menjadikan rauh, rasa nyaman, warrohah, dan rasa lega, fir ridha wal yakin, dalam bersifat ridha dan yakin. Jadi orang itu, Pak, kalau menerima hal itu ridho, apapun kepastian Allah ridho, maka dia akan merasakan yang namanya roh warroh, enak dan juga lega. Pastian Allah apapun, maka kita nggak begitu terlalu terbebani, karena kita yakin bahwa apa-apa yang sudah ditetapkan Allah pasti adalah pilihan terbaik bagi kita menurut pengetahuan. Jadi ridho sama yakinnya di situ. Sering saya sebutkan bahwa cara Allah mengabulkan doa orang manusia itu ada ketiga. Yang pertama adalah dengan cara muajjal, pakai ain. Muajjalun itu artinya dipercepat. Misalnya saya doa sekarang, ya Allah saya ingin apa misalnya, nikah lagi ya Allah. Contoh ya Allah kan bebasin. Minta sekarang 10 menit lagi datang, Pak. Soto bener. Atau rawon misalnya. Atau datang lagi beneran apa gitu sesuai dengan permintaan kita. Maka ini cara Allah mengabulkan doa kita dengan cara nomor pertama, muajjal. Tapi khusus doa muajjal ini syaratnya ketat dan orangnya hanya orang-orang tertentu. Gak semuanya. Muajjal. Pak Sumawar bikin toko ya Allah terwujud alif lam mim kan. Sedikit endorse alif lam mim di sekitaran Dubai. Promo. Jadi muajjal. Ada cara nomor 2 muajjal pakai hamzah. Beda-beda tipis. Apa kalau muajjal dikasih tempo, tenggang waktu. Nah, ini yang cara muajjal ini kadang manusia sudah terburu-buru duluan suudzon ke Allah. Saya minta nikah lagi istri nomor 2 dari tahun 2000 sampai tahun 2021 tak teka-teka gitu misalnya. Ini kayaknya Allah tidak memihak misalnya. Suudzon Pak Bunis. Iya, fantastik sebisa itu dua gitu. Suudzon tak kunjung dikabulkan. Akhirnya karena sudah suudzon ke Allah dan juga putus asa, akhirnya doanya putus di tengah sebelum nyampe di garis finish akhir yang sudah mau ditentukan. Sebenarnya Pak Kumi sudah mau dikasih di tahun 2022 tapi 2021 tak sabar ya lambuh kotak wiridan ya boleh biasanya sama Pak Kumi dikasih wiridan apa. Kalau baca itu 1, 2, 3 tidur gitu. Ternyata tak berhasil Pak. Putus asa gak ada. Putus akhirnya doanya tak diamalkan lagi. Sudah. Karena cara Allah dengan cara yang nomor 2 muajjal pakai tempo. Kalau kita sabar maka sebenarnya ada di hikam. Idza atlaqa lisanaka bidu'a fa'lam annahu yuridu ayyuhtiyaka. Itu nomor berapa lupa. Ketika Allah sudah melancarkan lisanmu untuk doa, maka ketahuilah bahwa sungguhnya Allah sudah mau mengabulkan doa kita. Itu salah satu tanda. Misalnya kita kok makin lancar doa, nah itu harus husnudzon. Berarti tak parah. Iya, jangan parah. Tidak atau lakwa dengan apa? Sudah lancar. Saya aslinya sholawat 1, saya sudah. Ketahuilah fa'lam annahu yuridu
yu'tiya. Maka ketahuilah sungguhnya Allah sudah mau memberikan hal tersebut kepada kita. Salah satu tandanya. Salah satu tanda. Terus yang terakhir adalah cara mengabulkan Allah pada doa hamba itu mubaddal. Nah, mubaddalun, apa artinya mubaddalun? Diganti dengan sesuatu yang kebanyakan beda dengan permintaan kita. Tapi sebenarnya hal tersebut lebih baik menurut Allah bagi kita. Contoh, minta bini. Untuk sepuluh apa? Tengge teman gini dulu, tik tengge. Akhirnya suudon lagi toh. Padahal Pak Kumis sudah dikasih apa lah misalnya anak yang soleh, hidupnya tentrem, tak di otak, dagangannya laris. Ini kan hal-hal lain yang tidak disadari oleh Pak Kumis bahwa itu sebenarnya adalah doa yang dikabulkan oleh Allah tapi gantian daripada bini dua gitu loh. Karena menurut pengetahuan Allah, kalau Pak Kumis dikasih bini dua, ini lebih bahaya gitu. Jadi di pangeran ganti Pak. Kopi ada ya juga. Kayaknya kopi apa gitu. Kopi ya Allah. Nah, itu mubaddal, Pak. Yang paling jarang disadari oleh orang adalah ketika Allah mengabulkan doa dengan cara yang nomor 3. Karena memang diganti 100% beda dengan permintaan kita. Tak sesuai. Nah, makanya kalau kita selama berdoa kok kayaknya kabul-kabul, jangan cepat-cepat suudzon ke Allah. Coba lihat di sekeliling kita, apa sih yang membuat kita enak? Jangan-jangan itu gantian daripada permintaan kita kepada itu Pak bisa. Mobil itu. Aku. Walidalik, dan karena hal itu qala Ahmad bin Masruq, Imam Ahmad bin Masruq berkata, man taraka tadbir fahuwa fi roha. Barang siapa yang meninggalkan ngengangen, meker, ngerancang, fahuwa fi roha, maka sebenarnya dia dalam keadaan yang roha, enak, lega. Ya orang itu kalau plong Pak, tidak mikirin hasil, ya lega, tidak terbebani. Orang yang meninggalkan seperti itu takbir. Nah, beda halnya dengan mengevaluasi. Kalau mengevaluasi boleh, tapi kalau memikirkan hasil nggak boleh. Paham maksudnya evaluasi? Berarti lah evaluasi itu saya mau nanya arahnya ke proses apa hasil? Proses. Ya. Jadi yang dibolehkan oleh agama itu adalah menjurus kepada proses. Nggak boleh cawe-cawe kepada hasil. Makanya yang boleh itu kata saya yang tak boleh itu takbir, tapi yang boleh itu adalah mengevaluasi apa bahasa mengevaluasi. Muhasabah, introspeksi. Apa? Jadi ketika ada kegagalan dalam apa yang sudah kita lakukan, ada kayaknya sudah mau untung ternyata kok rugi, maka jangan menyalahkan ketika ruginya, tapi harus mengintrospeksi diri, dievaluasi lagi. Apa yang kurang di usaha saya. Kalau seperti itu boleh. Karena kalau yang dinilai adalah proses, maka tidak ada istilah nyalahkan Allah di situ. Alasannya ulama. Karena kalau kita ngoreksi proses, maka sebenarnya adalah yang disalahkan adalah diri kita sendiri. Tapi kalau mengoreksi hasil, itu sama kayak nganu pangeran. Makanya kilatul adab. Cangkolan dan yang itu. Kalau kadang orang kampung apa? Bongkar. Kalau ngurusin hasil. Ya. Waqala salbi Abdullah dari ini kok Inna Allah jalla wa qala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an, dan Imam Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili berkata, la takhtar min amrika syai'an.
Wakhtar alla takhtaro wa firroh min dalikal mukhtar wa min firari wa min kulli syai'in kemana? Ilallah. Jawaban takluknya. La takhtar, engkau memilih min amrikah dari urusanmu syai'an pada sedikit pun gitu ya. La takhtar min amrika syai'an. Janganlah engkau memilih dari urusanmu itu sedikit pun. Maksudnya jangan memilih itu ya ngikuti arus lah. Bahkan syaratnya wakhtar alla takhtaro. Dan memilihlah untuk tidak memilih. Jawabannya. Memilihlah untuk tidak milih. Jadi kan kita punya opsi, Pak. Badal milih, badal tak milih. Maka kita oleh tasawuf disarankan untuk milih ya tidak milih. Tak milih hasil maksudnya. Badal apa? Ini namanya mau Pak dulu. Oleh dia sejuta. Gua pilih ya. Oh, wa firrah min dzalikal mukhtar. Bahkan syaratnya lagi larilah. Ya, dan larilah kalau bisa dari hal yang kamu pilih itu. Dari pilihan itu kalau bisa lari. Wa min firari, dan larilah dari pelarianmu lagi. Kalau orang yang lari masih disuruh lari dari pelarian kita. Kan kadang firoruna. Pelarian kita kemana biasanya? Kepada yang biasa. Kan nafsu kita kan. Firoruna. Pelarian kita kadang bukan ke nafsu Allah, tapi kepada nafsu kita. Lah ini sama tasawuf disuruh lari dari pelarian kita. Ini paksa aki. Disuruh lari kemana? Belum. Wa min kulli syai'in. Dan disuruh lari min kulli syai', dari setiap sesuatu. Disuruh lari kemana? Ilallah. Kepada disuruh lari dari pilihan, disuruh lari dari pelarian kita, dan disuruh lari dari setiap sesuatu. Disuruh lari kepada, sehingga kemudian ada ungkapan fafirru, maka larilah kepada Allah. Maksudnya lari kepada Allah ialah apa-apa yang kita butuhkan, yang kita hajatkan, itulah harusnya sumbernya, muaranya kepada Allah Subhanahu. Tidak boleh menggantungkan sesuatu kepada hal selain, karena Allahus Somad. Allah adalah tempat bergantung. Kenapa kok kita harus melarikan semua hal, memilih semua hal itu kepada Allah? Karena warabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dan Tuhanmu lah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki dan apa yang Dia pilih. Maka yakinlah bahwa pilihan Allah adalah yang terbaik. Tapi ya itu dan sulitnya. Cenderema ini. Bina ya Allah. Kalau tidak nerima berarti tidak itu. Yang tidak nerima apa? Yang tidak nerima. Maksudnya. Oh iya. Ya sebenarnya ini kalau kita lihat di sini yang tidak nerima sebenarnya nafsu. Karena kita menganggap bahwa pilihan kita adalah pilihan yang Padahal lihat orang gitu. Asa antak prohu syai'an wa huwa khairul wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul. Kadang kita menyukai sesuatu padahal hal itu buruk bagi kita. Dan kadang kita mencintai sesuatu Pak Bumis, tapi sebenarnya itu jelek bagi kita. Jadi kadang ya pilihan kita tuh berkaitan dengan itu. Maka pasangkan bahwa semua hal itu pilihan, hasil itu hanya kepada wa qala aidan, dan beliau berkata juga in kana wa la budda min at-tadbir fadabbir alla tudabbir wa qila man lam yudabbir dubbirana. Ini bahasanya lepale. Dan beliau berkata, siapa tadi? Abu Hasan Asyadzili berarti ya. Kalau memang ingkana apabila ada apa
sya'an, pekerjaan, la buddha itu orang kena orang, kata bahasa Jawanya, pasti sudah memang membutuhkan minat tadbir, dari ngangan, dari mikirin sesuatu tersebut, maka fadabbir, maka angan mikirlah untuk Allah tudabbir, berpikir itu tidak sama kayak kata-kata gitu ya. Yang kekal di dunia, yang tidak akan berubah di dunia ini adalah perubahan. Kan gitu. Yang tidak akan berubah dari dunia ini adalah perubahan. Ya, sama kayak kata-kata tadi. Berpikirlah untuk tidak. Hebat bahasa memilihlah untuk tidak. Wah, bahasanya ulama sufi begini. Kalau kita ini kan, iya. Kalau kita sebenarnya kita ini apa ya? Ya kata Ustaz Saliman, lucu ngaji hikam. Beliau orang sufi tapi sama kayak orang bukan chef, tapi sok belajar resep makanan gitu. Kita tidak apa-apa, karena memang ada sih apa perumpamaan lupa saya. Al-Ghorik dengan As-Sabih. Kalau Al-Ghorik itu orang yang tenggelam, As-Sabih itu orang yang berenang. Dua orang ini punya kesamaan. Apa? Sama-sama ada di dalam air. Orang tenggelam ada di dalam air, orang bukan berenang, apa? Orang tenggelam ada di dalam air dengan penyelam. Ya, penyelam sama orang yang tenggelam. Sama-sama ada di dalam air. Tapi bedanya apa? Kalau orang tenggelam, dia tidak bisa menikmati keindahan laut. Tidak punya niat lagi, Pak. Orang tenggelam. Tapi penyelam punya niat. Dibuktikan apa kalau dia menyelam? Alat yang dia pakai lengkap. Ada oksigennya, ada kacamatanya, ada itu yang kayak duyung itu dikasih, ya kan? Dan dia akhirnya karena statusnya penyelam, dia bisa menikmati keindahan laut yang ada di dalamnya. Beda dengan orang tenggelam. Dia sama ada di dalam laut. Contoh Pak Ainul dengan Pak Syahroni. Pak Syahroni penyelam, Pak Ainul tenggelam. Coba tanyakan, mana enak nggak di dalam laut? Kalau yang ditanyakan Pak Syahroni, bagus, banyak ikan hias di sana. Ustaz Dawud ikan hias. Kan gitu. Karena alatnya lengkap. Tapi kalau kita nanya ke Pak Ainul, gimana dengan laut? Tak bisa nyapa saya. Nyaba. Boro-boro mau menikmati keindahan lah. Apa bedanya dari dua orang ini, Pak? Saya kalau kita perhatikan, kesamaannya sama ada di dalam, tapi perbedaannya apa? Satu, yang satu tidak persiapan alat, nggak punya alatnya. Dua, dia memang tidak punya keterampilan. Mau berkenalan dengan laut, tapi tidak punya keterampilan. Ia siap-siap untuk lah, ya mungkin kita belajar tasawuf ini sekarang ya dalam rangka untuk siap-siap menjadi penyelam. Ya ini oksigennya. Ya. Kalau kemarin belum. Jadi kalau bahas tasawuf gitu tuh, ya kayak orang tenggelam sih. Gak punya alat, gak punya keterampilan, bahkan gak niat juga. Ditanyai orang apa keindahan tasawuf? Tak tahu. Karena memang tidak nih. Tapi kalau sekarang, insya Allah bisa jawab mungkin ya. Pak dulu apa keindahan tasawuf ketika dibenturkan dengan seorang bujang misalnya? Pasrah. Apa berarti? Pasrah. Arif nafsaka minat nabi. Iya, legakan. Baiklah, baik. Ya wis, jadi tinggal sekarang kita mau jadi penyelam atau mau jadi orang. Walgon, wakilah man lam yudabbir tubbirana. Orang yang tidak sibuk dengan ngangan-ngangan yang madmun tapi ya, maka tubbirana, maka dia akan dipikirkan oleh Allah.
dirancangkan oleh Allah. Tak norok ngatur. Orang intinya gini, kalau kata orang itu, mohon ben tak norok tor ngatur aja. Kok saya ngatur? Gitu. Mohon ben tak ada kerenain dong. Kenapa? Kalau kamu mau ngerena bibi, maka ya kamu tak norok ngerena. Gitu. Tapi kalau kamu tak ngerena, apa? Tidak mau ngerena, ya kok saya ngerena? Katanya orang tua kan gitu. Iya, gitu. Iya Pak, mandebor, tapi nah, iya coba Pak. Ini alif lam itu Belum jadi. Belum. Wagala Syekhu Syuyukhina, Syekhu Syuyukh, gurunya guru kami, Sayyidi Ali radhiyallahu an, min awsafil wali al-kamil alla yakuna muhtajan illa ilal hal alladhi yuqimuhu maulahu fil waqti. Min awsafil wali termasuk dari sifat-sifat atau kriteria wali al-kamili yang sempurna, alla yakuna. Adapun itu tidak ada siapa wali tersebut muhtajan itu membutuhkan illa ilal hali kecuali kepada keadaan masa sekarang alladzi yuqimu yang telah menetapkan kepada wali maulahu siapa Tuhannya wali tersebut fil waqti dalam waktu ini. Itu termasuk tanda atau kriteria wali yang sempurna. Dia tidak butuh pada apapun kecuali pada hal yang memang sudah ditetapkan Allah pada waktu itu. Ya, tak ngarep sudah ada, tapi bersyukur kepada yang sudah ada. Syukrul mawjud, mensyukuri apa yang sudah dan tidak berpikir apa yang belum ada. Itu contohnya wali saya sempurna. Yakni mengharapkan atau menghendaki siapa musannif ma lahu tidak ada itu dimiliki oleh wali tersebut muradun adapun kehendak illa ma kecuali perkara yabruzu yang nampak apa ma min unsuril qudrati dari unsur-unsur atau dari unsur kekuasaan Allah. Dia tidak memiliki murad atau kehendak sama sekali kecuali apa yang sudah ditampakkan oleh tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi pasrah ke pengiran. Fakalamu haula'is sadat, maka adapun kalam atau ucapan sadat dari kata sayyid, jamaknya sayyid apa? Sadat itu orang-orang piro-piro wong kang mulya. Mahmulun itu diarahkan alama atas perkara idza kana lepot emang kalau makna bahasa Inggris. Idza kana apabila ada apa ya murad tersebut bin nafsi itu dengan nafsu ma'al jasmi disertai dengan memastikan. Ini kalau yang dikatakan apa namanya yang tercela gitu ya. Wa amma makana ma'at tafwid, adapun takbir karena yang ada apa ma'at tafwid disertai dengan kepasrahan, falaisa bimadmumin. Falaisa maka tidak ada apa takbir bimadmumin itu takbir yang tercela. Malam yatul eng dalam selagi atau selagi tidak berkepanjangan apa takbir. Jadi kalau ngenangan tersebut disertai kepasrahan kepada Allah, maka takbir tersebut bukanlah suatu yang tercela, tapi dengan catatan selagi tidak terlalu lama. Alhamdulillah, semoga apa yang kita bahas pada malam ini meskipun sedikit bisa bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri, umumnya bagi semuanya. Akhiran, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.